Pak Willy, ini permintaan direksi. Hari ini kau harus menikah. Jangan salahkan kami ya. Ayo. Lepasin aku! Aku nggak mau menikah. Aku hanya mau menikahi orang yang kucintai. Lepasin aku! Kalian berandalan. Lepasin cowok ganteng itu. Siapa nih berani ikut campur urusan kita? Ah! Mas jangan takut. Aku pasti akan menghajar mereka. Wah, koki cilik membuat makanan enak lagi. Pak Yudi sudah datang. Pak Yudi kau datang ya? Minggir, aku mau coba. Aku ketua asosiasi makanan. Aku duluan. Sisakan untukku. Aku nggak pernah minum sup seenak ini. Aku duluan. Cindy, Suhu. Sup kue ternyata yang baru kuciptakan. Kamu mau coba? kau membunuh ikan koi keberuntungan. Aduh ya ampun. Gak heran kenapa semakin lama hidupku semakin miskin. Cindy, sekarang kemampuan memasakmu sudah lebih hebat dariku. Kau adalah koki cilik pertama di Bagja. Kamu bisa turun gunung dan ngebantu banyak orang. Kau nggak perlu terima kasih Suhu, ini kewajibanku. Selain itu, aku udah ngatur sebuah pernikahan untukmu. Sekarang kau sudah boleh menikah. Suhu. Sudahlah, jangan katakan lagi. Cepatlah turun gunung, cepatlah. Cindy, kau ingat ya takdir cintamu ya. Kau harus melahirkan cucu untukku. Kalau nggak, jangan balik lagi. Itu ikan koi milikku. Sisakan untukku. Takdir cinta aku datang. 3 hari lagi, restoran surga milik perusahaan akan melayani perwakilan investor dari kota Sajin. Kalau dia puas dengan makanannya, kita bisa dapetin dana puluhan triliun. Akan jadi pemimpin di dalam turunan. Tapi katanya seleranya sangat pemilih. Permintaannya sangat tinggi dalam makanan. Mungkin hanya koki cilik Bagja yang bisa memuaskannya. Tapi koki cilik sudah tinggal di gunung. Aku udah suruh orang nyari. Mau tambahkan orang lagi harus menemukan koki cilik dan mengundangnya. Iya. Kalian ngapain? Ngapain sih? Wow. Ayo. Pergi. Siapa yang menyuruh kalian? Hei. Lepasin aku. Lepasin aku. Apa tuh? Pak Willy. Pak Willy, ini permintaan direksi. Hari ini kau harus menikah. Jangan salahkan kami ya. Ayo. Lepasin aku. Aku nggak mau menikah. Aku hanya mau menikahi orang yang kucintai. Lepasin aku. Kalian berandalan. Lepasin cowok ganteng itu. Siapa nih berani ikut campur urusan kita? Ah! Mas jangan takut. Aku pasti akan menghajar mereka. Hajar dia. Mas tunggu aku ya. Gak perlu terima kasih. Kewajibanku melakukan kebaikan. Mereka. Aku sungguh berterima kasih. Jangan sungkan. Aduh, Tuan Muda jangan pergi. Tuan Besar udah bilang kalau hari ini kau nggak menikah, dia akan mati di depanmu. Tuan Muda. Aku adalah CEO Grup Surgo. Menikah nggak boleh gegabah. Kau Willy Sinru ya? Ya, kau mau apa? Halo, aku Cindy Muzasa. Aduh, kita berjodoh sekali. Pertama kali bertemu, aku udah ngalahin penculik dan nyelamatin kamu. Ayo kita menikah.
Aku nggak tahu kau pakai cara apa buat kakek maksaku menikah. Tapi karena udah menikah, tolong kau jaga sikap. Setelah 1 tahun kita cerai. Aku akan memberimu 2 triliun. Nggak mau dengar, cepat pulang dan melahirkan anak. Pak Willy, ada perubahan jadwal dari investor kota Sajin 30 menit lagi akan tiba di restoran. Apa? Udah ketemu koki cilik belum? Belum. Hanya bisa andalin koki dari Michelin. Koki cilik Bagja, bukankah itu aku? Suamiku aku yang jaga. Siapa ini? Sebenarnya aku. Sebenarnya aku. Dalam 30 menit harus sampai di restoran. Sayang, aku gendong kau ya. Aku larinya kenceng banget. Aku jamin gak akan telat. Bukankah itu ada mobil? Mobil itu apa? Kalau kau nggak tahu, diam aja. Bahkan mobil pun nggak tahu. Malu-maluin banget. Cepetan ke sini. Jangan buang-buang waktu. Dia mau bawa kotak besi ini juga. Pak Willy, ibu lagi dorong mobil. Cindy, boleh nggak kau jangan usil ya? Aku udah akan telat. Jangan cerewet. Aku jamin kau tepat waktu. Tadi ada apa yang begitu cepat? Sayang, aku bilang kita akan tepat waktu ya. Gawat. Kak Willy, Gimana? Pak Jack akan datang lebih awal, tapi koki yang kita sewa bisa datang 3 hari lagi. Ini gimana dong? Kau lulusan dari Taris Koki Michelin. Meski belum ada bantuan, harusnya nggak masalah kan? Kak Willy kemampuan memasakku pasti bagus. Tapi aku sendirian gak mungkin bisa memasak banyak loh. Sayang, aku bantu aja. Tunggu. Kau panggil Kak Willy apa? Sayang. Halo, aku Cindy. Kak Willy, kau udah nikah ya? Kok gak kasih tahu aku dong? Kak kerja apa? Aku juga koki, kita punya kerjaan yang sama. Aku lulusan dari Akademi Koki dari Taris. Kau hanyalah gadis desa yang hanya bisa bertani, kita nggak sama. Kak Willy, Pak Jack udah tiba. Dia udah pesan ya? Sebentar ini mana bisa cari koki? Coba potong tahu dulu. Sayang percaya banget sama aku. Aku pasti tunjukin yang terbaik. Kok potong tahu aja begitu susah? Ini restoran bintang 5, bukan kedai makan desa. Lambat banget nih. Kalau ngandelin kamu, Pak Jack akan mati kelaparan. Cepatlah, kita cuma bisa coba dulu. Keahlian memotong Cindy ternyata sehebat ini. Nanti kau bantu Anna ya. Jangan mengacau. Katanya Pak Jack suka seafood. Kita bikin abalone saus merah. Kamu potong dulu. Ingat, harus dipotong silang biar bumbu meresap. Terus, buang kepala dan ekor udang, bersihkan badannya. Jangan terlalu keras. Daging udang hanya diambil sepertiga, biar nggak rusak bentuknya. Perlu apa lagi? Keahlian memotong ini asalkan banyak latihan, siapapun bisa. Jangan pamer. Kemampuan memotong yang hebat. Apa dia punya latar belakang hebat? Sayang, ini bunga yang kuukir sambil motong udang tadi buat kamu. Terpesona sama aku ya? Gampang aja. Cindy, sekarang udah 5 masakan. Kau masak 1 lagi, biar angkanya jadi keberuntungan. Jangan kira menikah dengan Kak Willy lalu jadi hebat. Nanti pas masakan ini dihidangkan, kau bakal tahu perbedaan kita. Aduh, Bu Anna, masakanmu semakin enak. Pak Jack pasti akan puas. Sebenarnya kalau nggak ada yang bantu aku juga bisa selesain.
Lihat aja udah lama banget. Dia masih belum mulai masak. Cindy, kamu ngapain? Kamu mau meledakkan dapurnya? Nyalain api buat masak dong. Masa masak gak pakai api? Apa aku salah lihat? Dia nggak bisa pakai kompor gas. Mana mungkin punya latar belakang hebat. Aku udah bilang dia si kampungan. Gas alam aja belum pernah lihat. Udahlah, kamu bikin salad aja. Ayo kita hidangkan masakannya. Udah bilang aku alergi seafood. Abalone udang. Lihat, semuanya seafood. Kalian mau membunuhku. Alergi seafood. Tapi dari undangan Anda bilang mau mencicipi seafood. Aku sudah tulis di undangan. Selain seafood, kalian boleh siapkan apa saja. Kau ini nyiapin seafood. Udahlah, abalone ini nggak perlu dicicip. Udah tahu ada masalah. Perbandingan sausnya nggak pas. Warnanya juga kacau. Potongan silang ini bagus. Sayang banget. Bahan bagus begini. Aduh, kali ini aku datang untuk investasi ke restoran kalian. Aku nggak nyangka kau memperlakukanku begini. Pak Jack mah, undangan yang kami terima. Anda datang untuk mencoba seafood. Omong kosong. Apakah aku berani mencelakai nyawaku? Hah? Aku sendiri bilang ke pamanmu Ari buat nerusin surat kunjungan. Cuma buat ngasih tahu aku alergi pada seafood. Maksudnya, Anda suruh paman saya Ari buat nerusin surat kunjungan. Wiley, dengar-dengar kamu ada masalah. Aku kesini bantu ya. Wah, Kok Jack? Ganti undangan. Masih berani datang kemari. kamu ngomong apa sih? Aku seniormu, kamu sendiri yang salah bikin investasi gagal. Mana bisa nyalahin aku? Aduh, kalau tahu kau nggak bisa diandalkan, dulu Tuan Besar seharusnya nggak menyerahkan bisnis kepadamu. Pak Jack, mentimun ini mana mungkin enak loh. Cindy, kok kamu hanya bawa timun ini aja? Bisakah jangan bikin masalah buat Kak Willy? Kamu tahu nggak ini acara apa? Kenapa pakai timun yang paling murah buat melayani Pak Jack? Iya, Pak Jack perwakilan investor dari kota Sajin. Statusnya sangat terhormat. Kau bawa mentimun aja. Kau siapa? Berani banget ya. Aku dari kota Zokan wilayah Sadaku. Di selatan ada desa Jibatu. Aku masak di sana. Willy, restoran bintang 5 ini ternyata kokinya gadis desa. Om, kami sudah menikah. Jangan bicara begitu. Kita sekeluarga. Apa? Sudah menikah? Willy, kau nggak hanya cari koki kampung, tapi malah nikahin juga. Kamu itu benar-benar sembrono. Lihatlah, mentimun ini. Seperti istrimu. Ini. Nggak layak ditunjukkan. Meski Cindy dari desa, tapi dia masak dengan serius juga. Jangan menghina dia. Lagi pula, makanan gak ada kastanya. Biarpun cuma timun, tetap gak boleh diremehin. Oh, kau hebat ya. Kalau gitu kau makanlah sampah ini. Kenapa lu sendiri nggak makan, masih nyuruh Pak Jack makan? Pak Jack, aku undang Anda ke restoran Foodina. Kita sekalian membahas kerja sama kita. Jangan pergi. Aku makan. Pak Jack, asal kamu gak marah, kasih aku satu kesempatan lagi. Aku makan ini. Mentimun ini menyerap berbagai rasa saus. Ada aroma yang segar. Seperti angin sejuk di musim panas menghilangkan rasa hambar di dalam mulut. Ini enak sekali. Aku nggak pernah makan mentimun seenak ini. Willy, kau dibesarkan di keluarga mewah. Kenapa hari ini lu kayak orang kelaparan? Mentimun biasa ini bisa seenak apa? Jangan berakting lagi. Pak Jack, restoran surgo ini kayaknya udah hancur gara-gara keponakan gue ini. Aku undang Anda ke restoranku. Aku udah undang Master Koki Cahyadi. Anda boleh mencobanya. Kalau Anda puas, boleh nggak kasih investasi puluhan triliun buat aku? Kamu serius? Aku biasanya nggak punya hobi. Aku hanya suka makanan enak. Kalau masakannya beneran bisa bikin saya puas,
Maka kontrak puluhan triliun ini bakal saya kasih ke lu. Baik, Gak boleh, Pak Jack. Semua seafood ini gara-gara pamanku yang mencelakaiku. Kasih aku kesempatan lagi. kasih kau kesempatan lagi. Restoran Surgo ini dengan koki-koki sampah kalian ini bisa buat makanan enak apa? Menurutku, kalian jangan buang waktu Pak Jack lagi. Kak Willy cepatan cari cara. Kalau investasi ini diberikan Ari, maka kau nggak punya tempat di dalam dunia kuliner lagi. Gawat, penjahat ini mau rebut investasi suamiku. Uang suamiku adalah uangku juga. Aku nggak bisa terima ini. Berani nggak bertanding denganku? Hasil pertandingannya yang dapat investasinya. Cindy, kau gadis kampung, jangan bikin masalah buat Kak Willy lagi. Kau gadis kampung aja kau tahu kuliner. Kau mau bertanding dengan Master Koki Jayadi. Kenapa? Gak berani. Kamu cuma koki palsu. Masa takut kalah sama aku yang dari kampung? Dasar nggak tahu diri. Kau nggak pantas. Meski Kak dari kampung, tapi aku percaya dia. Kasih dia kesempatan dulu lah. Lombain. Emang cara yang adil. Aku udah mutusin. Restoran mana yang menang. Kontrak investasinya bakal aku kasih ke dia. Baik. Menang dapat investasi. Kalau kalah. Kalau kalah, lakuin aja sesuka kalian. Baik. Kalau kau kalah, gue bakal putusin urat tangan sama kaki lu. Terus buang ke gunung. Biar dimakan anjing liar. Lagian lu juga dari kampung. Anggap aja pulang kampung ya. Aku nggak setuju. Lu ngaco apaan sih? Lawanmu itu Master Koki. Di bagian hanya koki cilik yang bisa menang. Kukira dia membenciku, sebenarnya dia peduli padaku. Aku harus menang lomba ini dan bantu sayang dapetin investasi. Aku terima. Baik. Tambahan babak. Menangkan 2 dari 3 babak. Babak pertama kita tanding kemampuan dasar. Kemampuan pisau. Bertanding kemampuan pisau denganku. Lu cari mati sendiri. Aku paling ahli dalam pisau. Orang-orang nyebut aku pisau bayangan. Pisau bayangan. Apakah dia? Aku Jayadi Loma. Lahir di keluarga koki kerajaan. Umur 5 tahun. Aku sudah belajar masak dengan ayahku. Berlatih selama 30 tahun. Akhirnya aku menguasai teknik rahasia keluargaku. Pisau bayangan. Gadis desa, kau mau bertanding denganku. Kau udah beruntung. Jayadi terkenal di Bagia. Dalam kemampuan pisau mungkin hanya koki cilik yang bisa ngalahin dia. Cindy, setelah kau dipermalukan dipatahkan lengan dan kakimu, Kak Willy akan jadi milikku. Apa-apaan? Aku nggak pernah dengar. Lu ngehina gue. Jangan marah dengan gadis desa. Pak Jayadi. Ayo tunjukin ke mereka. Gak usah banyak ngomong. Silakan. Babak pertama bertanding kemampuan pisau. Resmi dimulai. Watak, meski ini bahan yang paling sederhana tapi sulit untuk dimasak, Pak Jayadi ini mau ngapain sih? Dasar bodoh. Buka mata kalian lihat baik-baik. Dia bisa motong di udara. Sekarang dia bahkan gak tahu mau motong apa. Kali ini kita pasti kalah. Jangan salahkan Cindy. Keluarga Loma memang gak ahli masak. Tapi kalau soal teknik motong, pisau bayangan keluarga Loma memang hebat banget. Mana mungkin? Yang bisa ngalahin, siapa yang lebih hebat darinya? Bodoh. Tentu saja koki cilik. Kak Willy jangan khawatir. Nanti aku saja yang maju di 2 babak. Aduh, sudah selesai. Pak Jayadi hebat sekali. Dia lari kemana? Gak tanggung jawab banget. Dia masih tahu diri. Tahu bakal kalah makanya kabur duluan. Willy, istrimu lebih pintar darimu. Menyembah burung Phoenix. Kalian lihatlah. Oh, ya ampun. Burung Phoenix ini kayak hidup. Pak Jayadi memang hebat. Luar biasa. Willy, tinggal nunggu kehilangan investasi aja lu. Dan diusir dari dunia kuliner. Tenanglah, aku belum mulai nih. Ya,
Anak Cindy ini mau ngapain sih? Dia yakin menang nggak? Kak Willy, aku juga nggak tahu. Malu-maluin banget. Pak Jayadi dia mau ngapain nih? Mungkin dia mau potong daging sapi langsung di sini. Motong sapi adalah kerjaan orang barbar, bukan kerjaan koki kelas tinggi. Dia lagi ngapain sih? So bikin tegang doang. Udah gitu doang. Kamu, mau joget bareng sapi? Dengerin nih, Pak Jack adalah orang penting dari kota Sajid. Waktunya berharga bukan datang untuk lihat kekonyolanmu. Dasar bodoh. Aduh, cepat bawa pergi sapi ini. Jangan-jangan ini yang disebut teknik legendaris motong sapi. Apa? Ini. Cuma dalam beberapa gerakan, sapi sudah tersisa tulang. Dia hanyalah gadis desa. Nggak mungkin begitu hebat. Aku pernah lihat kemampuan ini di dalam buku kuno. Bisa memisahkan tulang gak melukai satu syaraf pun. Ternyata hari ini bisa melihatnya. Aku umumkan di babak pertama pertandingan ini. Grup Surgo menang. Apa? Sayang. Aku nggak bikin kamu malu kan? Aku sehebat ini. Pasti sayang akan suka sama aku. Gimana caranya mau bisa gitu? Gampang banget. Gadis dari desa. Kenapa bisa merebut Kak Willy? Gua nggak bakal biarin ini terjadi. Gadis desa, jangan terlalu cepat senang. Ini baru babak pertama. Masih ada 2 babak. Koki yang baik harusnya fokus ke resep dan rasa masakan, bukan malah buang waktu dalam kemampuan pisau. Salah prioritas. Sampah! Kau sampah! Gue bayar mahal buat hire lu. Tapi bahkan kalah sama cewek kampung. Bodoh! Untuk apa aku bayar kau? Teknik motong ini. Siapa kau? Siapa kau? Minggir lu! Aku pisau bayangan. Aduh. Jangan terlalu cepat senang. Babak pertama, kau terlalu ngeremehin. Kalian beruntung bisa menang. Senjata andalanku masih belum keluar. Kemampuan masak keluarga Sony udah diwarisin selama 500 tahun. Sekarang diwarisin ke tuan muda. Ini adalah kumpulan dari beberapa ahli dengan satu teknik buat masak yang sudah lama hilang. Masakan bulat. 10 tahun. Anakku. Udah jadi juara di penghargaan chef emas. Lu yakin dia masih 10 tahun? Aku pernah lihat dia di TV. Ini koki yang terhebat. Hanya kalah dari koki cilik. Lumayan berbakat. Tapi masakan bulan ini, gue udah bisa bikin sejak umur 5 tahun. Pak Ferry silakan. Iya. Lihat apa? Belum pernah lihat jenius ya? Kalau lihat lagi, awas gue cungkil mata kalian. Aduh, anakku, jangan marah. Rambut ini. Suamiku ganteng banget. Aku merasa aman. Lu ngapain? Aku hanya mau memegang rambut sejelek ini. Kau anak beruang, siapa yang jelek? Kau jelek, siapa anak beruang? Hei, kau perhitungan dengan seorang anak. Toh udah bisa lu hindarin kan? Gak ada yang luka juga, lebay amat sih. Jangan perhitungan dengan anak gemuk ini. Lagi pula, kita di sini buat tanding. Gimana kalau kita mulai sekarang aja? Kalau gitu, siap ya? Aduh. Anak tuh, semangat. Ibu percaya kamu. Pergilah. Cindy, kalau lu kalah sama anak kecil, bakal malu banget loh. Ini babak kedua, kita tanding soal rasa. Pasirnya habis terjatuh. Mulai cicipin masakan kalian berdua. Ya, masakan siapa yang lebih enak, dialah yang menang.
Ngapain sih? Penuh ingus gini gimana gue pakai? Maaf deh, aku cuma kagak nemu tempat sampahnya. Maaf ya. Ngapain sih lu teriak-teriak? Anakku nggak sengaja. Dia juga nggak tahu. Lagi pula kalian nggak pernah flu ya. Kau sendiri yang nggak mampu. Jangan menyalahkan anakku, ya? Benar. Terry masih anak-anak. Lu lebih gede dari dia mengalah padanya saja. Nggak usah banyak omong. Lanjutin aja pertandingannya. Benar. Lanjutkan. Sisa 10 menit lagi. Gua Koki. Paman saya sengaja bikin kacau. Jangan terlalu stres ya. Baiklah sayang. Kalau mereka pakai cara licik, gue kasih lihat ke mereka kemampuan masak yang sejati. Bahan masakan udah rusak, Cindy. Dengan kondisi sekarang, kecuali koki cilik muncul, kau pasti akan kalah. Proses ini. Dia lagi bikin sup. Kalau sup yang paling hebat adalah sup aneka rasa milik Koki Cilik. Cuci sayur sampai bersih, masukin ke panci besar, tambahin lembaran adonan mie. Aduh, wah, aroma itu pasti enak banget. Tapi sup aneka rasa ini meski mudah, tapi sangat sulit buat dapetin. Karena di dalam ini ada satu bahan yang paling penting. Itu adalah air mata Koki Cilik. Masukkan ke dalam sup. Itu bisa panjang umur. Ya, hampir jadi. Ngapain sih? Kenapa nangis? Hehehe, si jelek ini sudah kubuat takut. Ibuku benar, wanita memang gak berguna. Ada masalah hanya bisa menangis. Sampah. Aduh, Jangan marah. Sup aneka rasa hanya bisa dimasak dengan air mata yang sedih dan senang bikin rasanya. Cepetan mikirin hal-hal yang bikin sedih. Kak Willy, lihat deh dia takutnya kayak gimana. Sampai gemetaran tuh. Mau kalah pun, gak seharusnya nangis di depan umum. Gak sopan banget sih. Orang kayak gini gak pantas jadi istrimu. Nona Anna, aku nggak mau siapapun menghina istriku. Sayang sekali. Ental kayak gini, gimana mau jadi koki yang bagus? Aduh, ujung-ujungnya nggak punya bakat masak. Hanya bisa melatih kemampuan pisau. Pas masak beneran, langsung ketahuan. gak nyangka si jelek ini nangisnya banyak banget. Bertanding dengan orang ini bener-bener malu. Kenapa lihat Cindy dimarahi? Bikin gue sedih banget. Tapi dia ngerasain semua ini karena gue. Dulu gue emang punya prasangka buruk sama dia. Mulai sekarang asal Cindy nggak mau bercerai, dia bakal tetap istriku. Ya, sudah selesai. Terakhir nangis itu 10 tahun yang lalu. Mereka memang beruntung bisa lihat aku masak sup aneka rasa. Tunggu, kok dia nangisnya sampai banyak banget, sampai penuh 1 gelas. Jangan-jangan dia lagi bikin masakan legendarisnya Koki Cilik, sup aneka rasa. Iya, dia lagi bikin sup aneka rasa. Ternyata ada orang yang tahu. Pak Jack, dia hanyalah gadis desa mana mungkin bisa masak sup aneka rasa. Pak pasti salah ya. Benar, dia nangis karena takut padaku. Koki Cilik idola aku. Masakan idolaku. Mana mungkin dia bisa? Aduh, Aku nggak percaya. Anakku benar. Gak usah pedulin mereka. Kau mau masak aja. Kita usahakan jadi murid Koki Cilik. Ya, kalian benar. Mungkin aku salah, aku hanya pernah dengar sup aneka rasa. Dia cuma gadis desa. Mana mungkin bisa memasaknya. Hehehe. Wah. Waktu tersisa 1 menit. Cepatan. aduh. Ini masakan yang udah lama hilang. Masakan bulan. Aromanya pekat. Wanginya bikin ngiler. Cuman ngecium baunya aja udah pengen makan. Aduh. Anak ini baru 10 tahun lo bisa bikin masakan ini. Hebat banget ya. Si jelek, nyerah aja deh. Ya, bagus. Sup aneka rasa udah selesai. Aduh, ini jijik banget sih.
Aku hanya koki tingkat 2, aku aja merasa jijik. Makanan ini masih dimakan gak sih? Waktu habis. Belum mulai cicipin makanannya. Ya, bagus banget. Katanya koki cilik 5 tahun udah memasak. Masakan saat usia 10 tahun buat dia terkenal. Dengan bakatmu mungkin di masa depan bisa jadi murid koki cilik. Hahaha, Ferry. Aku udah nyuruh orang cari koki cilik. Kalau ditemukan, aku akan minta dia nerima kamu. Ya. Yaudah, Jadi murid koki cilik adalah keinginanku. Aku pasti akan belajar cara sup aneka rasa, bukan asal-asalan masak malah bikin malu koki cilik. Sayang sekali. Koki cilik gak akan nerima murid yang sombong. Kau, Sekarang giliran mencoba masakanku. supnya gampang begitu. Mana mungkin enak. Ini sup aneka rasa. Banyak yang ingin minum sampai ke luar negeri. Sekarang kalian gak minum, jangan menyesal. Si jelek, jangan ngomong kosong. Ini hanya air putih dimasak dengan sawi. Jangan pakai tangan kotormu. kamu gak apa-apa ya? Ibu, si jelek ini, dia nggak boleh keluar. Ibu hukum dia. Aku bantu kau. Aduh, ayo, tangkap gadis ini. Beraninya lukai orang yang aku undang. Aku mau motong tangannya. Kenapa? Sudah kalah kau pakai cara licik ini. Aku beritahu kau kalau anakku terluka, aku akan bunuhmu. Bodoh. Ada aku nggak boleh hina istriku. Kau baik-baik ya. Wah, kau berani memukulku. Dengan satu kata dari keluargaku mulai sekarang, Ruk Surgo nggak akan bisa dapetin koki lagi. Hahaha, Willy. Kau tahu nggak keluarga Sony adalah keluarga terhormat di dalam dunia koki. Kau demi wanita merusak masa depan perusahaan. Ini pantas gak sih? Kak Willy, gak usah peduliin dia. Masalah yang dia buat biarkan dia tanggung. Cindy istriku. Suami istri harus hadapi bersama. Aku nggak akan tinggalkannya. Sepertinya suamiku memang peduli aku. Aku tahu nggak ada yang nggak suka padaku. 2 tahun lalu, ada saudagar kaya bayar 2 triliun untuk minum sup aneka rasa. Karena aku nggak suka nangis, jadi aku menolaknya. Sekarang kalian nggak tahu diri. Konyol sekali. Hahaha, 20 triliun. Sampah beracunmu ini seharga 20 triliun. Meski kasih aku 200 juta pun, aku nggak akan minum. Sampah yang dimasak gadis desa sepertimu. Cuma cocok dimakan orang kalangan bawah. Itu, kemarilah. Minumlah. Meminum air mata gadis desa ini. Dia muntah darah. Gadis sialan. Kalau ada masalah dengan petugas kebersihan ini, kau harus dipenjarakan. Masih berani bilang ini sup aneka rasa. Sup koki cilik bisa buat panjang umur, punyamu hanya bisa celakai orang. Aduh, untungnya aku tadi nggak minum. Sekarang aku takut sekali. Kalau gini, pertandingan ini dihentikan saja. Cepat minta polisi nangkap gadis desa ini. Baik, ayo, tangkap gadis desa ini. Patahkan lengan dan kakinya. Lalu bawa ke kantor polisi. Kok masih diam aja? Ayo! Tunggu! Udah. Nggak mungkin. Aku udah muda! Kembali muda. Hanya sup aneka rasa yang bisa begini. Apa yang terjadi? Itu, petugas itu udah jadi orang muda.
Ya ampun, aroma ini adalah sup aneka rasa. Biarkan aku coba. Iya. Sup ini sangat enak. Selama hidup bisa meminum sup buatan koki cilik mati pun gak apa-apa loh. Aku umumkan babak kedua ini. Klub Surgo menang. Investasiku akan kasih Klub Surgo. Sayang, aku udah bilang kita akan menang. Ternyata Cindy bisa memasak sup aneka rasa. Siapa dia sebenarnya? Karena udah menang, aku mau hadiah. Ini di luar. Kok mau hadiah apa? Aku mau melahirkan anak. Cindy, siapa kau? Cindy, siapa kau? Aduh, masih tanya. Dia pasti adalah koki cilik. Ya, bisa membuat muda kembali. Selain koki cilik, siapa lagi? Bukankah tadi aku bertanding dengan koki cilik? Kalau pada koki cilik nggak masalah. Bukan. Tadi saat bertanding, aku juga menyindir koki cilik. Kau buta, mulutku ini memang keterlaluan. Ibu, si jelek ini... Bukan, kakak ini adalah koki cilik. Ibu, tadi aku memarahi kakak koki cilik. Dia pasti benci padaku. Dia nggak mau menerimaku menjadi murid. Gak masalah. Minta maaf pada kakak. Koki cilik tadi mulutku sialan. Bermurah hatilah, maafkanlah aku. Kakak koki cilik, aku sangat berbakat. Kau adalah idolaku. Terimalah aku menjadi murid. Aku pasti akan belajar. Bukan. Bantu aku selidiki, apakah di desa Jibatu ada koki terkenal? Nona sudah diselidiki. Di desa Jibatu nggak ada koki. Gak ada. Baik, aku tahu. Semuanya. Kalian sudah ditipu gadis desa ini. Tadi aku sudah menelepon. Di desa Jibatu nggak ada koki. Dia adalah penipu. Tapi rasa ini selain koki cilik siapa yang bisa buat? Dia bukan koki cilik. Dia bukan koki cilik. Kenapa berhenti? Sudah habis. Sudah nggak ada. Karena akulah koki cilik. Ya koki cilik, aku siapa? Di dunia ini memang menarik. Aku jangan bocorkan identitasku dulu. Aku mau lihat kemampuannya. Kau bilang kau koki cilik. Apa buktimu? Bukti? Aku akan tunjukkan kepadamu. Minggir! Aduh, aku nggak tahu dia koki cilik atau bukan. Tapi aku melihatnya memasak gerakannya. Saat memainkan api, masakan ayam ini sudah menunjukkan kemampuannya. Semua aroma berkumpul di udara. Ini adalah masakan ayam yang terenak. Paling lezat. Daging ayam ini enaknya bikin ketagihan. Ini adalah kemampuan koki cilik. Aroma ini memang mirip dengan masakanku. Aroma ini ternyata mirip dengan masakanku. Tapi aku nggak ingat pernah mengajari orang lain. Nggak bisa. Aku mau tanya guru. Guru, beritahu aku. Apakah kau sembarangan di luar sana? Murid jahat. Tanpa bukti, jangan memfitnahku. Meski aku sangat tampan dan sangat keren, sangat disukai semua orang, tapi kelakukanku bersih. Terutama masalah hubungan, itu lebih bersih, gak pernah sembarangan.
Aku saja nggak mau bilang masalahmu dengan bibi Wani di sebelah. Ayamnya bisa salto. Apa urusanmu? Diam. Jujurlah kepadaku, kau pernah menerima murid lain dan mengajarinya memasak? Aduh, muridku. Aku bersumpah, aku hanya punya kau sebagai muridku. Aku sudah berikan semua kemampuanku kepadamu. Kalau masalah Bibi Wani kau harus rahasiakan. Kalau tersebar aku bisa tamat. Halo, halo. Guruku nggak pernah menerima murid lain. Aku mau melihat kau adalah siapa. Percaya diri dan tenang, ini adalah gaya asli seorang koki cilik, bukan gadis desa yang pura-pura itu. Wah, koki cilik. Siapa yang asli? Siapa yang palsu? Tentu saja gadis desa itu. Lihatlah, sekarang koki cilik asli datang, dia sudah kabur. Cindy memang sudah pergi. Beraninya dia menyamar menjadi koki cilik. Bukankah ini mempermalukan koki? Dia harus minta maaf kepada semua orang. Mulai sekarang gak boleh menjadi koki. Ini sebagai penghormatan kepada koki cilik. Dasar bodoh. Untung koki cilik sudah lama bersembunyi. Aku baru punya kesempatan menyamar. Siapa bilang aku kabur? Kau bilang kau koki cilik, kau punya bukti. Jangan lupa, tadi aku baru membuat sup aneka rasa. Dua orang ini sudah membuat masakan koki cilik. Siapa yang asli dan siapa yang palsu? Seingatku Pak Liudi dari Asosiasi Makanan pernah bertemu koki cilik. Kita undang dia untuk bedakan saja. Pak Liudi, dia sudah puluhan tahun nggak muncul. Mau cari di mana? Siapa Pak Liudi? Bukankah ini Liudi gemuk yang tinggal di belakang rumahku dan berebut makanan dengan guruku? Dia adalah seorang ketua. Minggir, aku mau coba. Aku duluan, sisakan untukku. Kau kenal dengan Pak Liudi? Kak Willy, dia gadis desa. Mana mungkin kenal Pak Liudi yang terhormat? Jangan ditipu dia. Sama Liudi, aku buat masakan baru. Kau mau coba? Pak Liudi, cobalah sup daging buatanku. Ini. Lihatlah kau. Kau minta koki cilik menikah. Aku nggak bisa makan masakannya. Kau lebih baik bunuh aku saja. Baru saja bicara tentangnya. Koki cilik meneleponku. Halo, Sama Liudi, aku buat masakan baru. Kau mau coba? apa? Kau membuat masakan baru? Baik, tunggu aku 10 menit. Aku segera datang. Aduh. Tunggu saja, paling lama 10 menit Pak Liudi akan tiba. Pertandingan memasak. Nantinya akan tahu pertandingan memasak siapa yang menyamar. Pertandingan memasak siapa yang menyamar. Aku sudah cari tahu. Dia hanyalah gadis desa. Mana mungkin bisa mengundang Pak Liudi? Apakah dia mau menipuku? Apa hubunganmu dengan Pak Liudi? Dia tinggal di lantai bawah rumahku. Setiap hari numpang makan. Pak Liudi adalah ahli kuliner. Hanya mencoba sekali saja, dia sudah tahu kelemahan masakan. Banyak koki terkenal memohonnya mencoba masakan mereka, tapi dia nggak pernah mencoba 3 kali lebih di satu restoran. Kau bilang dia setiap hari makan masakanmu. Kau berbohong begitu berlebihan. Si gemuk tua itu hidup enak di luar. Nggak kuduga. Aku memang nggak menduga. 15 tahun lalu, aku pernah bertemu Pak Liudi. Saat itu aku ingin meminta nomornya, tapi banyak sekali wartawan. Aku nggak bisa mendekatinya. Cindy bilang bisa mengundangnya. Aku nggak percaya. Cindy, jujurlah. Kau sungguh kenal Pak Liudi. Willy, kau juga nggak percaya kepadaku? Paling lama 10 menit Pak Liudi akan tiba. Aku bukan tak percaya padamu. Aku hanya khawatir kau membuat marah Pak Liudi. Kak Willy, abaikan Cindy ini. Dia menyamar menjadi koki cilik, menghina Pak Liudi. Orang begini nggak pantas menjadi istrimu. Kau cerai saja. Dia akan menyusahkan. Selalu panggil Kak Willy. Suamiku adalah anak tunggal. Kau adik dari mana? Kau setiap hari menjadi orang jahat. Selalu mau jadi pelakor. Kau gila? Kau memukulku. Membuat perselisihan lagi, aku akan menamparmu 18 kali. Kak Willy, kau lihat dia. Dia adalah wanita jahat. Dia nggak pantas denganmu. Kau bilang apa? Kak Willy. Katakan lagi. Kak Willy. Aku ingatkan kau, panggil suamiku sebagai Kak Willy lagi. Aku akan menghajarmu sampai mati. Suamiku kau nggak akan menyalahkanku, kan? Mana mungkin? Aku nggak punya urusan dengannya. Aku nggak mungkin menyalahkanmu. Ini adalah kesempatan bagus. Kalau membuktikan gadis ini adalah penyamar, pasti akan melibatkan Willy. Pak Jack, gadis ini menyamar koki cilik.
Willy membelanya. Kau bekerja sama dengannya. Bukankah sama saja bunuh diri? Benar. Koki cilik adalah orang yang kuhormati. Kau berani menyamar menjadi dia. Untung ada koki cilik asli datang. Kalau enggak, kami semua akan ditipu olehmu. Benar, minta maaf. Cepat minta maaf. Minta maaf. Masih gak minta maaf? Masih kecil sudah bisa menipu. Sepertinya kau adalah penghinaan dalam dunia koki. Karena semua orang memanggilku koki cilik, aku berkewajiban membersihkan sampah di sini. Patahkan lengan. Gak boleh memasak lagi. Kau menyamar menjadiku, aku anggap berlalu. Pak Liudi, ada yang menyamar menjadi koki cilik. Apa? Ada yang berani menyamar? Ayo. Dia memang pantas begini. Sudah bersalah maka harus dihukum. Masih kecil bukannya belajar yang baik. Seumur hidupmu ini akan begini. Cindy, setelah kau lumpuh, Kak Willy pasti nggak mau kau lagi. Yang bisa bersama Kak Willy hanyalah aku. Aku nggak akan biarkan kau terluka. Tenang saja, kau akan aman. Asalkan bisa menghabisi wanita ini, maka selamanya aku adalah satu-satunya koki cilik. Aku baik-baik saja. Kalian begitu terburu-buru, 1 menit pun gak bisa menunggu. Apakah ada yang merasa bersalah dan takut ketahuan? Gadis kecil, kau hanya mau enaknya saja. Tapi aku beritahu kau, berbohong gak bisa bertahan lama. Lebih baik cepat lakukan. Jangankan 1 menit, meski 1 tahun Pak Liudi nggak akan datang. Karena kalian nggak tega. Biarkan aku saja. Suamiku, kau baik-baik saja? Iya. Kak Willy, kau melindungi seorang gadis desa. Apakah kau memang mencintainya? Aku nggak akan biarkan. Hentikan! Kalian sedang apa? Aduh, Pak Liudi, kenapa kau kemari? Pergilah. Kudengar hari ini ada 2 koki cilik. Aku mau lihat siapa yang nggak tahu diri beraninya menyamar koki cilik. Pak Liudi dia yang menyamar. Koki cilik nggak mau orang tahu dia adalah koki cilik. Aku paham. Hanya drama saja. Kau bilang dia adalah yang palsu? Siapa yang asli? Pak Liudi, ini adalah masakan ayam yang dimasak koki cilik. Anda cobalah, hanya koki cilik yang bisa memasaknya. Ya, daging ayamnya halus, sangat wangi. Ini masakan koki cilik. Hahaha, tentu saja. Aku adalah koki cilik. Tentu saja bisa memasaknya. Tapi ini adalah rasa 10 tahun yang lalu. Aku beri kau kesempatan lagi. Jujurlah, kau koki cilik atau bukan? Dia bisa memasak masakan koki cilik, tentu saja adalah koki cilik. Koki cilik adalah manusia, bukan mesin. Mana mungkin rasanya sama selama 10 tahun? Apakah kau menyamar menjadi koki cilik dan berlatih masakan 10 tahun lalu ini? Berani nggak bikin satu masakan dan rasanya kayak koki dewa? Kamu berani nggak? Koki dewa, jangan takut sama dia, cepetan bikinin. Kamu berani nggak? Ya, aku bukan koki dewa. 10 tahun lalu aku pernah makan masakan ayam bikinan koki dewa. Makanya aku melatih selama 10 tahun. Baru bisa bikin rasa yang sama kayak koki dewa. Masa kemampuan masak itu bagus? Tapi kenapa kamu ngaku jadi koki dewa? Tentu aja demi nama baik dan keuntungan. Kamu nggak tahu. Asal pakai nama koki dewa kerja di restoran mana aja udah bisa dapat gaji yang tinggi. Terus juga didukung banyak penggemar. Alasan ini cukup nggak? Hari ini aku tinggal selangkah terakhir. Tinggal selangkah terakhir udah bisa jadi koki dewa yang asli. Nggak nyangka gelar koki dewa bisa nyebabin masalah sebanyak ini. Pantas aja guru mau ngumpet di gunung. Demi hidup tenang ke depannya, aku juga harus sembunyiin identitasku. Bos, kamu nggak boleh mati. Bos, gajinya belum dikasih. Bos. Ketua Anda pernah ketemu koki dewa, kamu kasih tahu kita siapa sebenarnya adalah koki dewa asli. Jauh di sana, dekat di sini. Kalau udah takdirnya kalian pasti bakal tahu siapa koki dewa, ya udah. Karena urusan hari ini udah beres. Aku udah harus pulang makan malam. Jauh di sana, dekat di sini. Jangan-jangan Cindy ini koki dewa? Pak Jack ya pastilah. Kalau enggak dia kesini ngapain?
Aduh sayang, kamu banyak banget darahnya. Kita pulang buat obatin. Koki Dewa. Koki Dewa jangan pergi. Cindy, kau adalah koki cilik. Aku? Mana mungkin aku adalah koki cilik. Koki cilik harus berwibawa dan sangat berkuasa. Aku hanya dari gunung, mana mungkin koki cilik. Benar juga. Suamiku, saat Ana menyerang, kenapa kau mendorongku? Willy, apakah kau menyukaiku dan takut aku terluka? Aku nggak mungkin menyukaimu. Kau adalah istriku. Aku nggak bisa diam saja melihatmu diganggu. Kau sungguh nggak suka kepadaku? Tentu saja. Kenapa saat melihat Cindy sedih, aku juga ikut sedih? Gak masalah. Meski kau nggak suka padaku, aku tetap menyukaimu. Aku pasti membuatmu jatuh cinta kepadaku. Aneh. Saat bersama dengan Cindy, jantungku akan berdebar. Apakah aku sakit? Guru pernah mengajariku aku puntur. Suamiku, tenang saja. 1 jarum saja pasti membuatmu sembuh. Jangan mendekat. Aku sudah sembuh. Aku sungguh sudah sembuh. Patuhlah, jangan takut. Sembuh. Aduh. Kalian lanjutkan. Lanjutkanlah. Lanjutkanlah. Lihatlah fotonya cucu menantuku ini. Cantiknya banget, cantik banget. Nah, kamu lihat menurutmu apa ini kayak bunga cantik tumbuh di atas sampah? Kakek, aku ini cucu kandungmu, lenganku terluka karena dia. Bodoh! Kamu dipukul cucu menantuku, itu rezekimu. Sana nangis. Anak manis, kakek gak tahu kamu suka apa. Nah, ini sertifikat hak milik rumah ini, kamu ambil aja. Terus, kartu hitam ini gak ada batasnya, bebas kamu gesek. Dan perhiasan ini, jenis yang kamu suka. Pakai aja. Kakek cuma punya 1 permintaan, cepetan dapat buyut. Kakek, ngomong apa sih? Aduh, ini kan salah kamu udah lama dewasa baru menikah. Jangan-jangan badanmu ada masalah? Apa kakek perlu cariin orang demi kamu buat meriksa? Aduh kakek. Kakek tenang aja, kami bakal usahain 3 tahun punya 2 anak. Aduh, baik-baik cucu menantuku sangat pinter. Aku bilang ya, cucuku ini banyak masalah, suka gengsi dan sok-sokan. Jangan lihat ya di luarnya dia nggak suka samamu. Tapi di dalam hatinya udah suka banget samamu. Kalau kata anak muda sekarang ya, dia itu mendem. Kakek, kamu gaul banget. Lebih gaul dari guruku. Ya iyalah, aku kasih tahu ya, drama pendek yang kalian suka tonton itu, kakek tiap hari begadang nontonin teman-teman kakek itu semua nggak bisa dibandingkan sama kakek. Kakak ini kesendirian, gak ada yang temani. Kakek, tenang aja. Kuat. Kita akan jadi saudara. Kakak, Adi, ngapain ngaco pangkatnya? pergi. Kita berdua minum teh dan jadi saudara. Minum. Ayolah minum. Sejak nenek meninggal, kakek udah lama nggak senang kayak gini. Nikah sama Cindy, kayaknya lumayan juga. Oh ya, besok adalah hari ulang tahunku ke-80. Kalian terlalu cepat menikah. Aku belum beritahu teman dan kerabat. Kebetulan dengan perjamuan ulang tahunku, kau bawa Cindy untuk kenalkan pada semuanya. Cucu menantu keluarga Sindri adalah yang terbaik. Hahaha. Baik, aku pergi lakukan. Cepatlah. Kakek dan Willy adalah orang baik. Guruku memang benar. Besok di perjamuan ulang tahun, cukup saatnya membuka identitasku. Sialan! Cindy gadis desa ini punya kelebihan apa? Bisa membuat kakek begitu suka. Bahkan mau kenalkan dia di acara ulang tahun. Kak Willy, kita jelas-jelas tumbuh bersama. Akulah yang paling mencintaimu. Kenapa kau menikahi orang lain?
Aku nggak biarkan siapapun merebut Kak Willy. Kau bungkus teratai salju. Baik. Cindy, besok aku akan buat kau tahu aku adalah orang yang kuat. Katanya istri Pak Willy dari gunung. Sangat gak berpendidikan. Gak tahu kenapa Pak Willy menyukainya. Nggak tahu apa yang dia pakai membuat Pak Willy terpesona. Menurutku, dia bukan orang baik. Anak, katanya kau pernah bertemu dia. Kau ceritakanlah. Dia adalah gadis desa. Selalu hidup di dalam gunung, bahkan gak pernah melihat gas alam. Sangat miskin. Benarkah? Hahaha. Nanti saat dia makan, apakah dia nggak tahu tentang etika di meja makan? Dia langsung makan pakai tangan. Cindy, ada aku, meski kau menikah dengan Kak Willy, kau juga akan menjadi bahan tertawaan. Bukankah dia adalah gadis desa? Kenapa cantik sekali? Benar, kenapa cantik sekali? Dia dan Pak Willy adalah pasangan serasi. Cindy, kenapa kau bisa lebih cantik dariku? Kau yang memaksaku. Aku ke belakang menyiapkan kue kakek. Kau tunggu aku di sini. Jangan keluyuran. Baik, aku tahu. Ya, nggak enak. Terlalu banyak gula. Bawa minuman ini ke sana. Pintar sedikit, ya. Cindy, kau akan kubuat hancur. Nona, cobalah jus buah ini. Iya. Nona Cindy, Tuan Jimmy mencari Anda. Silakan ke sana. Baik, kau bawa jalan. Tuan Jimmy di dalam, silakan. Kakek di sini. Siapa yang menutup pintu? Cindy, nikmatilah hadiah yang kusiapkan. Kakek. Nona cantik. Aku datang. Siapa? Aku rindu kepadamu. Lepaskan aku. Cindy kemana? Waktu sudah tiba. Obatnya pasti sudah bereaksi. Kak Willy, kau mencari Cindy? Oh, tadi sepertinya aku melihatnya masuk ke kamar. Di belakangnya ada seorang pria. Ini, mereka berduaan di dalam satu ruangan, pasti ada sesuatu. Bawa aku ke sana. Baik. Nona cantik, aku pasti akan menyayangimu. Cindy membuat kekacauan di ulang tahun kakek Jimmy. Sungguh nggak tahu malu. Baru menikah sudah berselingkuh. Orang rendahan ini memang nggak bisa diandalkan. Diam. Cindy gak mungkin melakukan ini. Kak Willy, tapi suara ini jelas-jelas. Kau periksa saja. Aku pasti akan menyayangimu. Cindy, kenapa kau bisa melakukan hal yang keterlaluan ini? Kak Willy sangat tulus kepadamu. Nyonya keluarga Shinrui memang nggak tahu malu. Berselingkuh di acara ulang tahun. Gak mungkin. Cindy gak mungkin melakukan kesalahan kepadaku. Suamiku, kau mencariku. Kau kemana? Aku sudah lama mencarimu. Aku baik-baik saja. Kenapa kalian di sini? Kenapa kau di sini? Bukankah kau seharusnya? Aku seharusnya di mana? Di kamar? Hah?
Hei, masalahnya begini. Untungnya aku membawa wewangian yang khusus. Kenapa? Siasatmu gagal. Sangat kecewa, sudah mengecewakanmu. Membawa orang menangkapku. Kau bilang apa? Aku juga khawatir padamu. Kau perlu kah? Jangan keluyuran sendiri lagi. Aku baik-baik saja. Jangan berlebihan. Ini bukan berlebihan. Akulah suamimu. Kau bermasalah, kau cari aku. Kalau kau benar-benar terluka, aku bisa menyalahkan diriku. Jangan keluyuran begini lagi. Paham? Jangan begini lagi. Aku pasti akan menyayangimu. Ada apa ini? Dia yang minta aku kemari. Katanya kakek menungguku di sini. Enggak, ini salah paham. Aku juga dengar dari orang lain. Salah paham? Kau dengar dari siapa? Itu, pokoknya aku salah dengar. Aduh, aku juga berniat baik. Aku pikir kakak pertama kali ikut ulang tahun gak berpengalaman. Aku khawatir dia gak tahu aturan. Jadi, aku mau membantunya. Kakak dari desa, pasti sifatnya terus terang, gak perhitungan. Gak akan marah padaku karena masalah ini, kan? Lagi pula, kau juga gak terluka. Pasti gak akan marah, kan? Kau bicara begitu tulus, aku gak mungkin gak percaya. Baguslah kakak percaya. Karena kau gak bersalah, tentu saja harus cari dalangnya untuk mengembalikan nama baikmu. Kau mau apa? Pak Willy? Katakanlah, siapa yang memintamu melecehkan istriku? Aku. Kak Willy, jangan bicara dengan beranggalan ini, Nona anak. Kenapa kau panik? Acara ulang tahun kakek segera dimulai. Jangan karena orang ini dan menunda waktu. Kau menghalangi kami menginterogasinya karena merasa bersalah? Mana mungkin? Cindy, kenapa pikiranmu begitu licik? Aku hanya nggak mau menunda acara kakek dan membuatnya nggak senang. Benar gak? Benar. Hanya berandalan, jangan buang waktu dengannya. Benar. Lagi pula kau baik-baik saja. Untuk apa dipermasalahkan? Gadis desa memang manja. Apanya berandalan saja? Lagi pula nggak masalah. Apakah Cindy nggak terluka, maka hal ini sudah selesai? Istriku, meski hanya rambutnya terluka, aku juga akan cari tahu sampai tuntas. Kebetulan aku sudah membuat racikan rahasia. Di dalamnya ada madu, sirup gula, dan juga tangkai bunga. Setiap kali aku membuatnya akan menarik sekumpulan lebah. Kalau kau nggak jujur, aku akan olesi di tubuhmu. Nantinya, Weng. Aku katakan, dia yang memintaku kemari. Aku nggak kenal kau. Jangan sembarangan. Aku nggak kenal dia. Sekarang dia nggak sadar. Jangan percaya kepadanya. Siapa yang menyuruhmu melecehkan istriku? Kalau kau berbohong, kau tahu caraku. Dia yang memintaku. Dia bilang asalkan sudah menodai istri Pak Willy, dia akan memberiku 100.000. Aku yang gegabah. Aku tamak akan uang. Pak Willy, ampunilah aku. Aku hanya seharga 100.000. Sekarang saatnya menawar. Kau yakin anak yang memintamu melecehkan istriku? Kau kira kau siapa? Beraninya memfitnahku di depan Kak Willy. Aku dan Kak Willy adalah teman dari kecil. Mana mungkin aku mau mencelakainya? Kau yang memintaku kemari. Kau bilang padaku, kau akan mengusir nyonya agar kau bisa dapat posisinya. Kau punya bukti? Aku akan menuntumu. Kau akui saja perbuatanmu. Kau hanya masuk penjara 3 tahun. Aku beri kau 5 juta lagi. Kau pikirkan baik-baik. Dengan gajimu 3 tahun juga nggak dapat 500.000, kan? Aku beri kau kesempatan. Katakan kenyataannya. Pak Willy, aku yang suka pada kecantikan Nyonya. Nona Ana nggak menyuruhku. Nggak ada yang menyuruhmu. Benar, nggak ada yang menyuruhku. Aku sendiri yang gegabah. Pak Willy, aku mohon ampuni aku. Pak Willy, Nyonya, acara segera dimulai. Direktur mencari kalian. Bawa dia ke kantor polisi. Apa? Baik. Ayo. Pak Willy, ampunilah aku. Pak Willy, ampunilah aku.
Masalah ini sampai di sini. Kalau ada siasat lagi, aku akan terus menghadapinya. Cindy, kau beruntung. Nanti di acara, aku pasti akan membuatmu malu sampai menjadi bahan tertawaan. Direktur, ini adalah giok yang diukir dari batu giok utuh. Doakan Anda segalanya lancar. Baik. Direktur, patung dewa ini sudah didoakan. Doakan Anda umur panjang dan sehat selalu. Terima kasih. Kakek, ini adalah rantai salju yang kuminta orang ambil di gunung salju. Sangat bernutrisi. Itu nggak sama dengan giok atau emas. Ada uang pun nggak bisa membelinya. Oh, Wah, rantai salju. Ini sangat langka. Nona anak kau memang baik. Aku dan Kak Willy adalah teman dari kecil. Kakeknya adalah kakekku. Tentu saja aku harus serius. Cucu angkatmu begitu baik, cucu menantumu ini memberi hadiah pasti yang lebih mahal. Aku? Tentu saja. Cindy adalah cucu menantu kakek. Hadiahnya pasti paling mahal di antara yang lain. Paling langka. Cepat keluarkan agar orang lain lihat. Aku mau lihat gadis desa bisa punya apa yang bisa membuat malu. Kakek, ini adalah arak buatanku sendiri. Ini hadiah Anda. Buatan sendiri? Bukankah itu produk ilegal? Memberikan barang ini sebagai hadiah. Kau nggak takut direktur menjadi sakit? Arak aneka bunga ini adalah rahasia koki cilik. Dulu ada yang dengan ribuan emas juga nggak kujual. meski bukan barang bermerek, tapi ini juga niat hati Cindy. Benar. Aku paling suka arak buatan cucu menantuku. Kakek! Sampah yang nggak jelas ini jangan Anda minum. Benar. Dia adalah gadis desa bisa membuat arak apa? Benar. Dasar kampungan mana mungkin bisa buat arak. Pasti adalah minuman rendahan. Minuman nggak ada kastanya. Kau sudah kenyang sampai meremehkan minuman. Hadiah nggak ada kastanya. Ini adalah niat baik Cindy. Marilah, biar aku coba. Kakek, ini adalah produk ilegal. Wangi sekali. Wangi sekali. Arak yang wangi sekali. Ini dibuat dengan apa? Aroma ini sangat mirip dengan arak aneka bunga. Arak aneka bunga? Bukankah itu adalah rahasia koki cilik? Cindy, kenapa kau bisa rahasia koki cilik? Arak aneka bunga? Bukankah ini adalah rahasia koki cilik? Dengar, katanya ada yang mau beli dengan ribuan emas mau membeli rahasia ini tapi nggak dijual. Kenapa dia bisa membuat arak sebagus ini? Apakah Nyonya kenal koki cilik? Koki cilik sangatlah rahasia. Dia adalah gadis desa, mana mungkin kenal koki cilik. Arak aneka bunga apanya? Dia sembarangan saja. Apakah koki cilik menjual resep kepada Nyonya? Dia adalah gadis desa, nggak punya uang dan koneksi. Kenapa koki cilik bisa menjualnya? Lagi pula, meski koki cilik menjualnya, dia orang miskin bisa membelinya. Cindy, apakah di dalam ini adalah arak aneka bunga? Ya, aku buat sendiri. Sudah mencuri masih nggak mengaku. Aku nggak salah, aku mengaku apa? Kau membuat arak palsu. Minta kau berlutut sudah baik. Berlutut minta maaf, cepat. Berlutut. Berlutut minta maaf. Berlutut minta maaf, cepat. Kakek Cindy membuat arak palsu. Kalau sampai koki cilik tahu, dia pasti akan marah besar. Nggak separah itu. Kalau dia marah, dengan posisi koki cilik memblokir Kak Willy nggak akan bisa berbisnis kuliner lagi. Anda demi bisnis keluarga Cindy harus menghukum sialan ini. Mana ada separah itu? Kakek Cindy juga membuat Anda senang barulah bilang begitu. Jangan permasalahkan lagi. Kakek, Anda jangan demi gadis desa dan mempertaruhkan bisnis keluarga. Kak Willy, istri nggak ada bisa menikah lagi. Kalau nggak ada bisnis keluarga, maka susah bangkit lagi. Tenanglah, sudah mau jadi pelakor. Sayangnya suamiku nggak suka padamu. Kak Willy adalah orang terkenal. Punya banyak harta, hanya aku yang bisa sepadan dengannya. Kau orang kampung nggak pantas bersamanya. Nona Ana dan Kak Willy adalah pasangan serasi. Benar, gadis desa ini mau menjadi nyonya. Dasar nggak tahu malu. Cindy, kalau kau masih tahu malu, maka cerailah dengan Kak Willy. Baiklah. Willy, apakah kau demi dia bercerai denganku? Aku kok bisa tanpamu? Kak Willy, kau adalah pengusaha kuliner. Aku adalah koki Michelin dari luar negeri. Kita barulah pasangan yang serasi. Kenapa kau bisa menyukai gadis desa ini? Akulah yang bisa membantu bisnismu. Kau demi seorang gadis desa dan meninggalkanku. Ana, aku menikah bukan demi bisnis. Cindy barulah orang yang mau ku cari. Semua orang bisa melihat hanya aku yang pantas denganmu. Kak Willy, kau cerailah dengannya. Aku barulah istrimu. Pengawal di kamar itu adalah rencanamu, kan? Aku nggak paham maksudmu. Ada hal yang bukannya aku nggak tahu, tapi aku nggak mau permasalahkan. Cindy baik, tulus dan imut. Dengan apa kau bandingkan dengannya? Jangan permalukan dirimu lagi. Kakek
memalsukan arak koki cilik. Anda jangan diam saja melihat Wiley kehilangan segalanya. Masalah keluargaku, Nona Ana jangan urus lagi. Dasar kau, Cindy. Demi menikah ke keluarga kaya, kau memalsukan arak. Apakah kau tahu nasib membuat marah koki cilik sangatlah parah? Kalau koki cilik marah, keluarga Sindrui akan bangkrut. Untuk apa aku memerintahkan membangkrutkan kakekku sendiri? Cindy, apakah kau bilang kau adalah koki cilik? Ya, semuanya dengarkan dan lihat. Cindy ini gak hanya memalsukan arak, masih menyamar koki cilik. Willy, kau bisa dicelakai dia. Wanita ini gila. Demi posisi nyonya, aku bisa berbohong apa saja. Kalau ini tersebar, koki cilik akan memasaknya. Aku tahu kau demi harga diriku. Aku nggak peduli kau kaya atau enggak, apa hadiah yang kau berikan, apa latar belakangmu. Tapi jangan berbohong. Kalau ini tersebar, mungkin ada masalah. Takut apanya? Di dalam dunia kuliner Bagya, siapa yang bisa melukaiku? Sembarangan. Cindy, hari ini gak ada yang bisa menolongmu. Direktur, tadi adalah masalah keluarga Anda. Kami nggak bisa ikut campur, tapi sekarang Cindy menyamar koki cilik. Ini kejahatan besar. Kami adalah orang dari kuliner Bagya. Kami nggak bisa diam saja melihat gadis desa ini menghina koki cilik. Harus hukum Cindy. Benar, hukum dia. Benar, harus hukum dia. Hukum dia. Semuanya ini adalah kesalahanku. Aku akan minta maaf kepada koki cilik. Tolong kalian maafkan dia. Willy, kau demi seorang gadis sialan ini, kau pasti bernasib buruk. Karena kau gak tega. Aku bantu kau. Benar. Minggir, hari ini Kau sedang apa? Hari ini aku mau membereskannya. Kenapa kau bilang aku bukan koki cilik? Kau punya bukti? Dasar. Kau gadis desa mana mungkin adalah koki cilik? Kamu bukti apa lagi? Di dalam ini adalah arak aneka bunga. Kalian coba saja. Kalau di dalam ini adalah arak aneka bunga, kenapa kau menaruhnya di dalam botol labu jelek ini? Lagi pula, resep rahasia koki cilik susah didapatkan. Kau bisa membelinya? Benar juga. Arak aneka bunga yang asli mana boleh ditaruh di dalam botol labu? Selama ini, selalu ada yang dengan harga mahal mengundang koki cilik. Mau membeli resepnya dengan harga mahal. Koki cilik saja nggak muncul. Ini membuktikan koki cilik nggak butuh uang. Dia sama sekali nggak mau uang miliaran itu. Benar. Jadi dia adalah seorang gadis desa, bukan koki cilik. Dengan botol labu mau menipu kami, kau memang memalukan. Lebih baik dihancurkan saja. Jangan. Di dalamnya ada ratusan kelopak bunga dan juga ginseng yang ribuan tahun, juga tanduk rusa. 3 tahun baru bisa membuatnya. Kau nggak akan bisa menebus ini. Masih ingin menipuku? Arak buatan gadis desa bisa semahal apa? Ana, Pak Liudi segera tiba. Dia kenal koki cilik. Nanti dia datang, semuanya akan terungkap. Cepatlah, hari ini ulang tahun Tuan Jimmy. Koki cilik bilang mau memberi arak aneka bunga sebagai hadiah. Kalau telat, aku nggak bisa minum lagi. Baik. Arak yang kau buat dengan sampah hanya membuang waktu Pak Liudi. Mau menipuku? Jangan harap. Kau merusak arak aneka bunga. Ana, kau akan membayarnya. Kau merusak arak aneka bunga. Ana, kau akan membayarnya. Arak aneka bunga apanya? Hanya air cucian makanan saja. Wangi sekali. Arak ini lebih wangi daripada arak putih dan arak biji-bijian. Wah, aroma ini pekat sekali. Sungguh produk yang bagus. Wah, wangi sekali. Apakah ini adalah arak aneka bunga? Pasti benar. Hanya arak aneka bunga baru bisa sewangi ini. Ini nggak mungkin. Ana, aku pernah bilang ini adalah arak aneka bunga yang mahal. Kau akan membayarnya. Sembarangan. Pasti kalian yang mau menipuku. Aromanya bertahan lama, warnanya jernih, aromanya halus. Ini mungkin adalah arak aneka bunga yang mahal. Kakek, kenapa kau ikut Cindy menipuku? Ini bukan arak aneka bunga. Hahaha, Jimmy, aku datang dari jauh sudah mencium aroma arak aneka bunga. Cepat tuangkan untukku. Pak Liudi, Anda datang. Tadi Anda bilang mencium aroma apa? Tentu saja arak aneka bunga. Koki cilik memang baik. Demi memberi hadiah kepada Jimmy, dia mengeluarkan arak aneka bunga. Hahaha. Apa?
Koki cilik, baik. Apakah Cindy adalah koki cilik? Koki cilik, baik. Hahaha, Liu di gemuk, kau datang. Pergilah, kadang aku adalah ketua asosiasi makanan. Kau malah memanggil julukanku. Baiklah, cepatlah tuangkan untukku arak aneka bunga, biar aku coba. Aroma wangi itu membuatku sangat ingin minum. Kau takin tadi mencium aroma arak aneka bunga? Kak Liudi, apakah Anda salah? Arak aneka bunga adalah resep rahasia koki cilik. Bagaimana kami bisa punya? Kalian jangan begini. Kenapa kau semakin pelit? Cepatlah, keluarkan araknya, biar aku coba. Anda yakin aroma di sini adalah arak aneka bunga? Aduh, kalian sudah tanya beberapa kali. Ini adalah arak aneka bunga. Dulu saat aku pergi menyembuhkan diri, aku sering numpang makan pada koki cilik. Pernah coba sekali. Aroma itu membuatku sulit melupakannya. Pasti nggak akan salah. Anda tahu di mana koki cilik tinggal? Dia tinggal di kota Zokan, wilayah Sadaku, di desa Jibatu. Koki cilik, identitasmu masih kau tutupi? Koki cilik, kau masih tutupi identitasmu? Koki cilik apanya? Aku hanya koki saja. Cindy, kau adalah koki cilik? Itu hanya nama saja. Koki hanya perlu memasak makanan enak saja, bukan demi harta dan nama. Maaf kakek, arak aneka bunga yang kusiapkan sekarang sudah rusak. Apa? Rusak? Gak mungkin. Pasti kalian menyembunyikannya agar aku gak minum. Kau ini, apakah aku begitu pelit bagimu? Kira-kira begitu. Kemarilah, kau lihat. Semuanya rusak. Aduh, ini adalah arak aneka bunga yang dibuat koki cilik. Ini kenapa bisa rusak? Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan ini? Pak Liudi, aku kira itu palsu. Aku nggak sengaja. Palsu? Kau bilang kau nggak sengaja. Kau merusaknya, kan? Ini salahnya. Kalau dia bilang dia adalah koki cilik, aku nggak akan merusaknya. Ini salah paham. Salah paham? Kalau bukan karena kau keras kepala dan selalu menyusahkan Cindy, arak aneka bunga nggak mungkin rusak. Aku sudah peringatkan kau nggak percaya. Kau yang mau merusaknya, hanya bisa adil. Nona Anna, harga arak ini adalah 1 miliar. Silakan kau bayar. 1 miliar? Dari mana aku dapatkan 1 miliar? Nyonya, aku salah. Aku mohon ampuni aku. Aduh, suamiku, dia kuat sekali. Dia merusak gaunku. Oh, nggak dengar gaun Nyonya rusak. Cepat usir pembuat masalah ini. Aku salah. Aku sudah salah. Aku salah. Lepaskan aku. Aku pasti akan kembali. Semuanya hari ini dengan acara ulang tahun ini, aku beritahu kalian semua, Cindy adalah cucu menantuku. Kalau ada yang berani mengganggunya, pikirkanlah amukan keluarga kami. Kakek. Cindy adalah anak baik. Kalau kau mengganggunya, aku akan bunuh kau. Sekarang kalian berdua punya masalah penting adalah melahirkan cicit untukku. Yang lain nggak penting. Cindy, kakek sangat gak sabaran. Jangan takut. Aku nggak takut. Aku yang minta kakek mengurungmu, nggak mau kau kabur. Ya. Tunggu. Aku merasa kita... Jangan banyak bicara. Guru sudah berpesan, waktu adalah yang paling berharga. Kita mulai saja. Apa ini? Cindy, seumur hidupku, hal yang paling beruntung adalah bertemu denganmu. Sejak pertama kali bertemu denganmu, aku sadar kau berbeda dengan wanita lain. Nantinya kau bisa lakukan hal yang kau sukai. Keluarga Shinrui adalah andalanmu. Suamiku, kau baik sekali.
Rasanya memang benar. Ini adalah hal yang membahagiakan. Sudah bangun? Suaraku terlalu ribut dan membangunkanmu. Mau tidur lagi? Aku sudah lama tidur. Inikah sarapan untukku? Meski nggak bisa menyaingi masakan koki cilik, tapi sudah lama aku melatih ini. Kau mau coba? Pak Willy sudah saatnya bekerja. Apakah ini pria uang sudah menikah? Sepotong telur harus bagi dua. Ini adalah kecelakaan kerja. Hari ini semua pegawai boleh cuti berbayar sehari. Baik, aku pergi sekarang. Apakah ini cara CEO berpacaran? Sungguh hebat. Di kehidupan lain, biarkan aku coba. Gawat, Pak Willy Tuan Jimmy hilang. Apa? Bukankah kau pengawal pribadi kakek? Bagaimana dia bisa hilang? Tadi pagi, Tuan pergi pasar membeli barang. Saat masuk ke pasar, ada sekelompok anak kecil menghalangiku. Saat aku masuk ke pasar, Tuan sudah hilang. Aku sudah cari, tapi nggak menemukan Tuan. Cindy, aku hanya punya kakek. Dia akan baik-baik saja, kan? Willy, tenang saja. Mungkin kakek hanya tersesat. Kau periksa kamera pengawas. Kau pergi buat pengumuman orang hilang. Asalkan bisa memberi petunjuk, aku beri hadiah 1 juta. Aku dan Cindy mencari kakek. Kita bisa cari. Baik. Jangan khawatir, kakek pasti baik-baik saja. Ayo. Suamiku kau cari di sana. Aku cari kakek di sini. Kakek, kau di mana? Kakek! Kakek, kaukah itu? Kakek! 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 Buka pintunya! Keluarkan aku! Buka pintunya! Siapa? Cindy, kau gadis desa kenapa nggak diam saja di gunung dan malah mencari Kak Willy? Aku sudah menyukainya 25 tahun. Kenapa dia menikahimu? Anna, kau ini melanggar hukum. Kalau Willy tahu, dia nggak akan memaafkanmu. Kak Willy nggak akan tahu. Dia nggak akan sadar kau hilang. Nikmatilah perasaan kematian. Nantinya, Kak Willy akan menjadi milikku. Hahaha. Demi hari ini, aku sudah siapkan alat penghalang sinyal. Cindy, hari ini kau pasti mati. Bagaimana? Sudah menemukan kakek? Belum. Kakek sudah 80 tahun. Dia bisa kemana? Kakek, kau harus baik-baik saja. Kak Willy, Tuan Jimmy. Kakek, bagaimana denganmu? tadi aku melihat kakek sendirian di jalan. Aku bawa dia mencarimu. Kakek, kau kemana? Apakah kau terluka? Kakek nggak terluka. Sepertinya dia ketakutan. Kita bawa dia pulang saja. Nomor yang Anda tuju nggak bisa terhubung. Kenapa ponsel Cindy nggak bisa dihubungi? Biar aku coba. Oh, mungkin Cindy sibuk mencari kakek, nggak bisa melihat ponsel. Kau kirim pesan kepadanya, dia pasti akan membalasmu. Kita cepat bawa kakek pulang. Kenapa aku merasa nggak tenang? Aku merasa sesuatu akan pergi. Kenapa nggak ada sinyal? Di sini dingin sekali. Apakah aku akan mati di sini? Willy, kau di mana? Aku dingin. Kak Willy,
Tenang saja. Mungkin Cindy sudah pulang. Cindy, mulai sekarang aku yang menjaga Kak Willy. Kakek, kenapa? Kakek, kau selalu dijaga pengawal. Kenapa bisa hilang? Apa yang terjadi? Hilang? Gak hilang. Ada orang... Willy, saat aku melihat kakek, sepertinya ada luka di kepala kakek. Pasti ada yang menyerangnya. Sekarang perlu istirahat. Kalau ada masalah, nanti saja baru tanya. Kakek, kau istirahatlah. Sudah dapat rekaman kamera di pasar. Kenapa kakek bisa hilang? Cindy juga sudah menemukan dia. Pak Willy, semua kamera di pasar sudah rusak. Ponsel nyonya juga nggak bisa dihubungi. Kenapa bisa kebetulan begini? Kak Willy, lihatlah Cindy. Ini sudah waktu apa masih keluyuran. Gak bisa menghubunginya. Dasar nggak tahu diri. Kalau menemukannya, harus memberinya pelajaran. Ana, kami nggak bisa menemukan kakek. Kamera juga rusak. Kenapa kau bisa menemukan kakek? Katakan, apakah kau yang mencelakai kakek? Kau mau menjebak Cindy? Pak Willy, aku nggak begitu. Kalau Cindy terluka, aku akan buat keluargamu mati bersama. Willy, kau demi gadis desa dan begini kepadaku. Apa baiknya sialan itu? Jaga perkataanmu. Cindy adalah istriku. Dia juga adalah satu-satunya istri dalam hidupku. Tadi pengurus pasar sudah bilang, ada satu kamera di sudut gak rusak. Merekam Nona Anna membawa Tuan Jimmy. Gak mungkin. Aku sudah merusak semua kamera, gak mungkin ada yang berfungsi. Kalian menipuku? Anna, aku beri kau kesempatan. Katakan, di mana Cindy? Aku nggak beritahu kau. Aku nggak mendapatkanmu. Orang lain juga jangan harap. Tarik semua dana di grup Cima. Serang keuangan grup Cima. Willy, apa yang mau kau lakukan? Sudah aku bilang, kalau Cindy terluka, aku buat kalian sekeluarga menemaninya. Halo? Anna, apa yang kau lakukan? Saham grup Cima sudah bergejolak. Kalau terus begini, perusahaan harus bayar puluhan miliar. Willy, kau demi Cindy, apakah pantas kau begini? Iya. Baik, aku beritahu kau di mana Cindy. Suamiku, kali ini aku mungkin gak bisa bertemu kau lagi. Gak boleh. Pak Bowie tertidur. Willy pasti mencariku. Aku harus bertahan. Aku harus bertahan. Cindy! Cindy! Cindy, kau di mana? Kau di mana? Cindy! Willy, kau kira aku biarkan kau menemukan Cindy? Aku susah payah dapat kesempatan membunuh sialan itu. Meski aku mati, aku mau membuatnya mati bersamaku. Kau gila. Beritahu aku di mana Cindy. Di mana? Cindy ada di tempat yang gak bisa melihat matahari. Paling lama 10 menit, dia akan mati sendirian. Kau gak akan bisa bertemu dia lagi. 10 menit. Hanya 10 menit. Cindy. Cindy. Willy, kalau kau mencintaiku, itu bagus sekali. Willy, kau mau menemukan Cindy. Kau berlutut memohon padaku. Aku beritahu kau. Serius? Jangan Pak Willy, jangan berlutut. Dia sengaja menghinamu. Asalkan ada harapan,
bisa menemukan Cindy, aku bersedia. Kau lebih baik tepati janji. Willy, kau berlutut demi dia. Sekarang sudah bisa beritahu aku di mana dia. Aku bohong. Aku mau kalian berpisah dalam hidup dan mati. Beritahu aku, di mana Cindy? Di mana? Cindy. Cindy. Cindy apanya? Aku adalah gurunya Cindy. Beritahu dia, aku mau menemui dia. Guru? Cindy sudah hilang. Kau bilangnya apa? Di mana Cindy? Hah? Guru. Kau datang dari mana? Itu nggak penting. Sekarang yang penting Cindy ada di mana? Hah? Aku menghilangkan Cindy. Apa? Jangan salahkan dirimu. Kau nggak menjaganya, aku sudah tahu. Kalau nggak, dia nggak mungkin hilang. Aku punya cara. Naga pencari-carilah ke setiap sudut. Pak Tua. Kau mencari orang mati? Benar, salah, maaf. Sekali lagi. Semua elemen, semua energi. Ya, sudah kutemukan. Cindy ada di arah tenggara. Tempat air. Dia pasti dikurung di penyimpanan dingin. Tunggu aku. Willy, aku sudah nggak bisa bertahan lagi. Dingin sekali. Kalau ada kehidupan selanjutnya, aku tetap akan menjadi istrimu. Dewa, aku mohon. Aku bersedia memakai nyawaku untuk menjamin keselamatan Cindy. Willy, aku sangat mencintaimu. Di kehidupan selanjutnya, cepatlah menemukanku. Cindy! 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 Pak Willy, kau sudah berjaga 2 hari. Kau istirahatlah. Dokter sudah bilang Nyonya sudah syok terlalu lama. Keadaannya buruk. Aku nggak bisa tidur. Hanya dengan berada di sisi Cindy, aku baru tenang. Cindy, saat pertama kali bertemu denganmu, aku merasa kau kampungan. Lepaskan kakak itu. Aku merasa kau bodoh. Kau nggak sesuai dengan dunia ini. Gadis yang penuh semangat sepertimu adalah istri yang dipilih kakek untukku. Saat itu aku merasa, bukan kakek yang gila. Berarti kau pakai cara lain. Tapi setelah berinteraksi denganmu, kau tunjukkan keahlian memasaknya. Kau membelaku di depan banyak orang. Kau percaya padaku. Aku merasa menikah denganmu sangat bagus. Mendengarmu memanggilku sebagai suami, aku nggak tahan tersenyum. Melihatmu diganggu, aku merasa nggak enak. Nggak menemukanmu. Aku akan merasa sedih. Di mana dia? Lalu aku sadar. Sebenarnya aku sudah mencintaimu. Sangat mencintaimu. Cindy, kalau kau nggak bisa bangun, aku akan tetap setia kepadamu. Cindy, kau sudah bangun? Aku sudah mati. Belum. Sakit? Sakit. Aku juga sakit. Bagus sekali, aku nggak mau mati.
Maafkan aku nggak seharusnya memukulmu. Tadi kau bilang apa? Itu, aku nggak bilang apa-apa. Kau bilang kau mencintaiku? Aku nggak bilang. Katakan lagi. Aku nggak mau. Katakan sekali lagi. Katakanlah. Aku mencintaimu. Aku nggak dengar sekali lagi. Aku mencintaimu.